nilai edukasi, komentar atau narasi itu tidak bisa dimonetisasi atau masuk konten yang dianggap tidak memenuhi syarat monetisasi, teman-teman. Ini yang ngomong YouTube sendiri, bukan saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku Zaza Entertainment, channelnya para YouTuber pemula. Teman-teman semua, di video kali ini saya mau share tentang 9 jenis ide konten yang tidak bisa dimonetisasi oleh YouTube alias ditolak monetisasi ketika pendaftar YouTube. Oke teman-teman, simak video saya sampai habis, jangan di skip-skip karena di setiap menitnya ada informasi-informasi terbaru buat teman-teman semua, terutama para YouTuber pemula. Dan informasi ini aku dapatkan langsung dari sumbernya, yaitu YouTube itu sendiri. Dan bagi teman-teman semua yang baru bergabung atau menemukan channel ini, silakan teman-teman like, subscribe, and comment, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru dari saya. Pertama, jenis ide konten yang tidak bisa dimonetisasi oleh YouTube adalah konten yang dibuat oleh AI, full AI. Jadi teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu tentang video-video yang dibuat oleh AI ya, karena AI ini adalah teknologi yang sangat canggih sekali ya era saat ini. Jadi teman-teman kalau membuat video dengan AI itu tidak bisa dimonetisasi kalau mulai dari teksnya, terus gambarnya, juga audio atau voice-nya itu milik AI semua atau buatan AI semua, itu tidak bisa dimonetisasi teman-teman, karena itu dianggap konten berulang sama YouTube. Nah, jika ingin teman-teman masih suka bikin video sama si AI ya, sama AI, ini mungkin masih bisa dimonetisasi asalkan teman-teman harus menampilkan sisi-sisi originalitasnya di dalam video teman-teman, yaitu misalnya untuk teks oke lah, nggak apa-apa pakai AI, terus gambar oke, silahkan. Tapi kalau untuk suara, untuk voice, teman-teman harus suara teman-teman sendiri, voice teman-teman sendiri. Jadi kita menampilkan sisi originalitas di video kita ya, originalitas di video kita, yaitu di dalam suara, voice-nya itu harus benar-benar suara kita teman-teman. Jadi itu mungkin masih bisa dimonetisasi. Tapi kalau full ya, kalau full monetisasi, kalau full buatan AI itu jelas tidak bisa dimonetisasi teman-teman, karena jelas kena konten berulang ya. Yang kedua, jenis ide konten yang tidak bisa dimonetisasi oleh YouTube adalah konten yang dibuat dengan template ya. Jadi mungkin teman-teman sudah juga banyak yang tahu tentang video-video template ya. Mungkin juga sebagian teman-teman juga banyak yang membuat video seperti ini. Ini teman-teman perhatikan ya, di sini di peraturan YouTube sudah dijelaskan bahwasanya konten yang dianggap tidak memenuhi syarat monetisasi adalah konten yang dibuat berdasarkan template, diproduksi secara massal atau dihasilkan secara terprogram. Biasanya konten-konten template itu biasanya background-backgroundnya ya, backgroundnya itu sama semua teman-teman, mirip-mirip semua. Terus biasanya hanya dikasih kata-kata, kadang juga background, itu tidak bisa dimonetisasi ya, karena ya di sini sudah jelaskan juga sama si YouTube-nya sendiri bahwa konten yang dibuat berdasarkan template, produksi massal atau dihasilkan secara terprogram itu dianggap tidak memenuhi syarat monetisasi teman-teman. Yang ketiga, konten yang tidak bisa dimonetisasi oleh YouTube adalah konten foto slideshow ya. Ini juga mungkin sudah teman-teman banyak yang tahu ya, konten foto slideshow. Foto slideshow itu adalah kumpulan dari beberapa foto ya, entah itu foto milik orang lain atau milik teman-teman sendiri bahkan ya. Itu dijadikan sebuah video ya, foto yang digabung-gabung, ditumpuk seperti itu. Terus dijadikan sebuah video, dijadikan durasi beberapa menit. Terus dikasih kata-kata juga, dikasih backsound juga. Ya, biar untuk dilihat enak, didengarkan enak ya, biar ada pemanisnya seperti itu. Itu juga tidak bisa dimonetisasi teman-teman, karena di YouTube juga sudah dijelaskan bahwasanya konten yang dianggap tidak memenuhi syarat monetisasi, salah satunya ya ini saya bacakan, slideshow gambar atau teks berjalan dengan sedikit atau tanpa nilai edukasi, komentar atau narasi. Jadi di sini sudah jelas sekali bahwa slideshow ya,
konten slideshow ini atau gambar slideshow gambar ya seperti itu ya, atau teks berjalan dengan sedikit atau tanpa nilai edukasi, komentar atau narasi itu tidak bisa dimonetisasi atau masuk konten yang dianggap tidak memenuhi syarat monetisasi teman-teman. Ini yang ngomong YouTube sendiri bukan saya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya konten yang nggak bisa dimonetisasi oleh YouTube adalah konten re-upload teman-teman ya. Jadi konten re-upload ini adalah termasuk jenis konten yang digunakan ulang ya. Jadi ke teman-teman re-upload ini kan mengambil video orang lain tanpa ada perubahan apapun ya. Jadi termasuk juga video yang dipotong-potong. Jadi teman-teman ambil video milik orang lain dipotong-potong lalu dijadikan satu, terus ya dijadikan satu jadi sebuah video, itu sama saja dengan konten re-upload karena tidak ada perubahan yang signifikan teman-teman. Nah, yang lebih bahayanya lagi kalau konten re-upload ini bukan hanya masuk kategori konten berulang, tapi konten re-upload ini juga berbahaya bagi channel teman-teman sendiri. Bahwasanya nanti kalau teman-teman ketahuan sama si YouTube atau sama si pemiliknya, teman-teman video teman-teman ya, akun teman-teman terutama ya akun YouTube-nya itu bisa kena strike ya. Jadi lama-lama kalau sudah kena strike 1 sampai 3 kali ya, di strike 3 kali, akun teman-teman akan di-banned permanen teman-teman. Jadi sayang sekali sudah capek-capek bikin video tapi itu videonya re-upload sudah banyak sekali, ketika nanti ketahuan ya di strike, habis itu di banned. Tapi yang jelas itu ketahuan teman-teman karena sistem YouTube sekarang sudah sangat canggih sekali. Nah, karena nanti kalau teman-teman re-upload ya, mengunggah video orang lain di channel teman-teman, itu nanti si pemilik akun yang teman-teman comot videonya itu pasti mendapatkan pemberitahuan dari YouTube bahwa siapa yang mau menggunakan video tersebut. Jadi pemberitaan itu akan muncul di menu copyright teman-teman, itu sudah jelas sekali. Jadi jangan menggunakan konten re-upload. Konten re-upload ini masih bisa dimonetisasi asalkan dengan syarat seperti konten reaction teman-teman. Jadi teman-teman mengambil beberapa bagian ya video orang, nanti dimunculkan di video teman-teman, setelah itu di close, habis itu teman-teman reaksi, teman-teman berikan ulasan, kritikan seperti itu. Jadi yang mendominasi itu adalah kita sendiri, bukan video itu yang mendominasi di video kita. Jadi dengan cara seperti itu masih dikategorikan konten yang original teman-teman. Jadi bukan yang videonya itu mendominasi di video kita ya, tapi kita yang banyak ngomong seperti ini ya. Jadi kita yang banyak reaksi teman-teman. Jadi kalau video orang cuma menampilkan beberapa detik saja teman-teman, habis itu di close terus kita reaksi, itu masih konten aman, konten original teman-teman. Oke, yang selanjutnya konten yang tidak bisa dimonetisasi oleh YouTube adalah konten reaction minim komentar teman-teman ya. Konten reaction yang minim komentar. Jadi konten reaction ini sudah sangat banyak sekali yang membuat dan banyak sekali juga yang sukses, bahkan channel-channel besar pun juga banyak yang menggunakan format video reaction. Tapi video ini nggak bisa dimonetisasi kalau caranya salah teman-teman. Jadi kalau video reaction itu yang benar kan kita ambil video dari orang lain ya, potongan-potongan video orang lain, habis itu kita tampilkan di layar kita, habis itu kita close, terus habis itu kita ngomong, kita komentari, kita beri reaksi, kita beri ulasan-ulasan atau kritik yang sehubungan dengan video tersebut. Nah, tapi kalau beda halnya kalau kita menampilkan video orang, lalu kita cuma diem saja, kita nggak ngomong, atau kita cuma memberikan gestur wajah saja ya atau tubuh saja, itu tidak bisa, karena di sini yang dibutuhkan kalau video reaction itu ubahan dari video tersebut, dan itu kalau model seperti itu tergolong jenis konten berulang teman-teman, dan itu tidak bisa dimonetisasi. Karena kalau reaction itu ya yang mendominasi itu kita teman-teman, tetap kita yang mendominasi. Jadi kalau video orang lain yang mendominasi di channel kita ya, itu ya nggak bisa tergolong konten yang berulang itu tadi teman-teman. Bukan sebuah video reaksi, cuman video
kita diam aja tanpa bicara seperti itu. Jadi itu enggak bisa. Yang bisa ya kita memberikan ulasan-ulasan, kritikan-kritikan ya intinya yang sesuai dengan video tersebut. Jadi itu kalau seperti itu ya masuk video original teman-teman. Yang selanjutnya adalah konten kumpulan lagu atau musik ya. Jadi teman-teman sudah nggak asing lagi dengan kumpulan lagu atau musik. Di video banyak ya, di YouTube banyak kumpulan-kumpulan lagu dengan beberapa judul, 10 atau 20 judul. Itu nggak bisa dimonetisasi karena sebenarnya konten-konten seperti ini mirip-mirip konten re-upload, cuman mereka kan ambil audio orang lain, nanti dijadikan satu, buat menjadi sebuah album teman-teman ya. Dan itu juga nggak bisa dimonetisasi, jelas. Itu karena kena copyright teman-teman, jelas kena copyright. Karena jangankan berpuluh-puluh lagu ya, kita memainkan lagu orang aja bisa kena copyright, apalagi itu audionya langsung diambil dimasukkan di dalam channel orang tersebut, itu enggak bisa. Nah, kalau teman-teman ingin berkarir di musik di YouTube bisa dimonetisasi, itu teman-teman harus memiliki lagu sendiri teman-teman, memiliki lagu sendiri, menciptakan sendiri, di-take sendiri, rekaman di studio rekaman, habis itu di-upload di YouTube. Misalkan teman-teman memiliki 5 lagu atau 10 lagu, itu nanti teman-teman buat album kompilasi, album apa-apa, terserah teman-teman, itu tetap lolos monetisasi karena itu adalah hasil karya teman-teman sendiri dan itu adalah konten yang original banget. Jadi kalau milik sendiri, kita ciptain sendiri itu bisa teman-teman. Tapi kalau ya yang asal comot tadi seperti mirip-mirip konten re-upload itu jelas tidak bisa dimonetisasi karena kena copyright teman-teman. Yang selanjutnya video yang tidak bisa dimonetisasi oleh YouTube adalah konten lirik lagu. Ini berkaitan lagi dengan musik. Tapi beda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi asal comot ya dijadikan satu ya seperti itu, hanya bermain judul-judul saja. Kalau ini ditambah lirik ya. Lirik musik yang berjalan seperti itu. Terus pakai audionya orang juga, musiknya orang juga, itu juga enggak bisa dimonetisasi teman-teman. Ya karena ya jelas tadi kena konten copyright ya, kalau copyright juga. Jadi itu ya teman-teman yang sekarang mungkin lagi buat musik-musik lirik seperti itu ya kalau menurut saya ya pindah tema saja karena itu jelas tidak bisa dimonetisasi. Ujung-ujungnya nanti pasti sangat bermasalah teman-teman. Teman-teman yang rugi sendiri, rugi waktu, rugi ya internet juga ya, rugi biaya ya. Ya saya kira seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya yang nggak bisa dimonetisasi ya, video yang nggak bisa dimonetisasi oleh YouTube adalah video rekam layar game. Video rekam layar game itu seperti ini teman-teman. Misalkan kita bermain game ya teman-teman ya, bermain game tapi tanpa kita ngomong aja, cuma kita merekam hasil bermain video kita, habis itu kita upload, itu nggak bisa dimonetisasi teman-teman. Beda halnya dengan teman-teman bermain game, terus teman-teman menampilkan wajah teman-teman, setelah itu teman-teman ngomong dengan keseruan-keseruan yang teman-teman bermain game seperti itu bisa dimonetisasi teman-teman. Jadi itu tergolong konten yang konten original ya. Itu banyak sekali ke para gamer-gamer yang menampilkan wajah itu terbukti lolos monetisasi semua teman-teman. Jadi kalau teman-teman hobi nge-game ya usahakan teman-teman menampilkan wajah, karena kalau sudah menampilkan wajah itu biasanya aman untuk dimonetisasi teman-teman. Yang selanjutnya adalah video looping ya. Jadi video looping mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu tapi mungkin nggak tahu namanya ya, video looping itu ya. Jadi video looping ini adalah video berulang ya dalam satu durasi ya. Contohnya misalkan suara hujan, suara air, suara petir ya, suara air seperti di pegunungan, kepericik seperti itu. Ya mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya konten seperti ini. Mungkin konten ya intinya air menetes seperti itu ya. Biasanya diberi judul iring tidurnya ya, biasanya seperti itu. Ini kan cara pembuatannya kan biasanya video itu
mungkin beberapa durasinya cuma beberapa detik atau mungkin 1 menitan ya. Nah, itu digabung-gabung teman-teman. Namanya video looping itu video yang memang durasinya itu cuma 1 menit atau lebih dikit lah ya, atau kurang dikit ya. Intinya video 1 menit yang digabung-gabung diulang-ulang 1 menit, 1 menit, 1 menit dijadikan video yang sangat panjang sekali ya. Itu namanya video looping teman-teman. Nah, video yang jenis seperti ini, model seperti ini nggak bisa dimonetisasi karena kena konten berulang teman-teman ya. Jadi teman-teman misalkan bikin video suara-suara hujan, terus suara air kemericik, ya memang asik sekali teman-teman, atau air di pegunungan ya. Misalkan teman-teman rumahnya di pegunungan, terus teman-teman merekam, terus durasinya sedikit terus dipanjangkan seperti itu, tidak bisa dimonetisasi teman-teman. Itu namanya video looping ya, dan itu jelas kena konten berulang teman-teman. Oke teman-teman semua, itu tadi adalah 9 jenis ide konten yang tidak bisa dimonetisasi oleh YouTube. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi referensi teman-teman semua ketika membangun channel YouTube. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya untuk para YouTuber pemula ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.